Kapolsek Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, AKP Nasoir mengungkap fakta baru soal kematian dosen Untak inisial DLL 35 tahun pada Senin 17 November. Berdasarkan keterangannya pada Selasa 18 November, Nasoir mengungkap bahwa korban ini sempat bermalam dengan seorang laki-laki. Namun Nasoir enggan mengungkap identitas pria yang dimaksud dalam keterangannya. Ia hanya menyebut bahwa pria tersebut sudah dimintai keterangan namun tidak ditahan. Sebagai informasi, korban pertama kali ditemukan oleh seorang perwira polisi AKBPB. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena, membenarkan bahwa AKBPB merupakan saksi utama dalam kasus tewasnya DLL. Namun yang menarik dari kasus ini, keluarga DLL baru mengetahui jika ternyata AKBPB satu kakak dengan korban sebagai saudara. Keluarga mengaku kaget lantaran selama ini korban tidak pernah menceritakan hubungannya dengan AKBPB. Dari informasi pihak keluarga menyebut jika korban dimasukkan ke KK AKBPB agar bisa pindah KTP menjadi warga Semarang. Sementara itu di sisi lain, Ketua Umum Komunitas Muda Mudi Alumni Untak Semarang, yaitu Jansen Henry Kurniawan, mengungkap bahwa AKBPB memiliki jabatan di Ditsamapta Polda Jawa Tengah. Ia menilai ada yang janggal dari kematian korban, mengingat keberadaan AKBPB di lokasi kematian DLL. Rasa curiga ini semakin diperkuat setelah terungkap bahwa korban ini sempat menceritakan sosok AKBPB sebelum ia meninggal dunia. Kendati menjunjung asas praduga tak bersalah, oknum polisi tersebut disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan korban. Oleh karena itu, para alumni mendesak agar pihak kepolisian bisa mengusut tuntas kasus kematian dosen muda Untak tersebut dengan harapan kasus diungkap secara transparan. Keluarga dari dosen Untak Semarang yang ditemukan tewas dalam kondisi telanjang di kamar hotel menuding ada sejumlah kejanggalan dalam kematian korban inisial DLL 35 tahun pada Selasa 18 November 2025. Pasalnya keluarga baru menerima informasi kematian DLL pada Senin petang, sementara korban sudah ditemukan pada pagi harinya. Selain itu, dari foto yang diterima keluarga, korban ini ditemukan dalam kondisi telanjang dan telentang di lantai keramik tanpa alas dengan wajah berbeda dari kondisi semasa hidupnya. Kerabat korban bernama Tiwi menyebut bahwa ditemukan ada darah di hidung dan juga mulut korban. Selain itu juga ditemukan adanya bercak darah di bagian intim korban yang membuat keyakinan keluarga akan adanya kejanggalan menguat. Ditambah lagi soal fakta bahwa AKBPB yang satu kakak dengan korban itu justru tidak hadir dalam pelaksanaan autopsi jenazah korban. Padahal AKBPB diketahui merupakan saksi kunci yang pertama kali menemukan korban dalam keadaan tewas telanjang di kamar hotel. Sementara itu, Kapolsek Gajah Mungkur AKP Nasoir pada Selasa 18 November menyebut bahwa kematian korban ini diduga lantaran sakit. Pasalnya selama 2 hari berturut-turut, tepatnya pada tanggal 15 hingga 16 November, korban ini berobat ke Rumah Sakit Logorejo, Semarang. Dari hasil rekam medis, korban tercatat memiliki tensi darah sekitar 190 dengan kadar gula darah itu sebanyak 600 mg. Namun dugaan dari pihak kepolisian seolah terbantahkan setelah hasil autopsi jenazah korban keluar. Dari informasi yang diterima oleh kerabat korban bernama Tiwi, tepatnya dari pihak rumah sakit, itu tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh DLL. Ia dikatakan meninggal setelah melakukan aktivitas berat yang menyebabkan jantungnya sobek. Namun Tiwi hingga kini masih belum mengetahui aktivitas berat jenis apa yang dilakukan korban hingga menyebabkan jantungnya sobek. Tiwi mendesak agar polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut soal kasus kematian ini, terlebih soal kaitan AKBPB dalam kematian kerabatnya. Ratusan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 atau UNTAK Semarang menggeruduk markas Polda Jawa Tengah buntut kasus kematian dosen muda UNTAK berinisial DLL 35 tahun. Mahasiswa mendatangi Polda Jawa Tengah untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus kematian korban yang ditemukan tewas di sebuah kamar kos hotel atau Kostel Jalan Telaga Bodas Raya,
Nomor 11 Karangrejo, Kasus kematian ini memantik perhatian mahasiswa karena dosen mereka tewas dengan janggal dan bersama dengan seorang polisi berinisial B berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Mahasiswa mendatangi Polda Jawa Tengah dengan membawa spanduk bertuliskan Justice for Levi. Foto korban mengenakan jilbab motif bunga-bunga juga turut dibawa oleh mahasiswa tersebut. Mereka juga melakukan orasi dan berbagai aksi simbolik untuk mengenang almarhumah. Polda Jateng kemudian mengajak mahasiswa Untak untuk beraudiensi di Gedung Borobudur, Semarang. Dalam audiensi itu ada 3 polisi yang menemui mahasiswa, yakni Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Saiful Anwar, dan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kombes Pol Artanto. Selama audiensi dengan polisi, mahasiswa mempertanyakan sejumlah kejanggalan atas kematian dosen mereka. Menurut Franz, mahasiswa menuntut kasus ini dibuka secara terang benderang karena masih ada sejumlah kejanggalan yang ditemukan oleh mereka. Kejanggalan itu meliputi korban meninggal dunia dalam kondisi telanjang bulat dengan kondisi tubuh di lantai. Kemudian juga ada saksi kunci dari kejadian ini yang merupakan polisi berpangkat AKBP. Antara korban dengan saksi kunci ini juga tercantum dalam satu kartu keluarga atau KK. Kejanggalan berikutnya, kata Franz, berupa dugaan adanya sejumlah barang pribadi korban yang hilang. Mahasiswa takut barang bukti tersebut sengaja dihilangkan dari kasus ini. Terlebih ada jeda waktu sangat lama saat korban ditemukan meninggal hingga proses pelaporan ke pihak kampus dan juga keluarga korban. Ia menyebut mahasiswa akan memantau polisi dalam penanganan kasus kematian dosennya. Selain itu, di Reskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio mengatakan bahwa penyelidikan kasus kematian dosen Untak ini ditarik ke Polda Jawa Tengah. Sejauh ini pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi termasuk penjaga hotel. Ia menyebut bahwa kasus ini diambil alih supaya cepat terkuak, kasus kematian dosen Untak terdapat tindakan pidana ataupun sebaliknya. AKBPB yang merupakan perwira menengah yang menjabat sebagai Kepala Subdirektorat di Direktorat Samapta Polda Jawa Tengah ini juga masih dilakukan pemeriksaan. Menurut Dwi, AKBPB sempat mengakui ada beberapa kali kesempatan bersama dengan korban, dan di sisi lain terkait kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan mahasiswa, seperti korban meninggal dunia dalam kondisi telanjang, barang pribadi korban seperti handphone dikabarkan hilang, dan jeda waktu pelaporan peristiwa kematian korban, hal itu masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Sementara terkait fakta korban dan AKBPB masuk dalam satu kartu keluarga, Dwi mengaku baru mengetahuinya. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan bahwa AKBPB saat ini masih menjalani pemeriksaan di bidang profesi dan pengamanan dan pihaknya meminta mahasiswa bersabar dan tidak terprovokasi. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Politik dan saya juga kebetulan banyak teman di FA dan saya juga dekat sama Devi. Jadi sebagai apa ini di sini jenengan? Kita sebagai mahasiswa untuk mengawal dari kasus kematian Bu Devi. Jadi di sini sebenarnya kita lebih ke arah yang lebih efektif, meminimalisir hal-hal anarkis. Dan makanya malam hari ini kita audiensi. Dan tadi kita sempat melaksanakan orasi dan berbagai simbolik untuk menghargai almarhum. Jadi isi dari tuntutan kita ini adalah lebih ke transparansi atas kronologi yang terjadi gitu. Karena dari teman-teman Untak itu juga masih minim fakta gitu. Karena masih nggak tahu itu dengan ditutupin atau gimana, kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari fakta tersebut, tapi kapasitas kita nggak nyampe ke sana. Makanya adanya kekhawatiran itu, adanya kejanggalan itu, kita di sini gitu. Di sini ya saya terima kasih kepada Kapolda Jateng sudah memfasilitasi, sudah menjembatani dan menyambut kita dengan elegan. Intinya adalah usutkan kasus ini dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Mungkin untuk informasi lebih lanjutnya nanti kita mendengar hasil daripada penyelidik. Mungkin sekian. Kalau untuk kejanggalan kematiannya, gitu. Apa saja kejanggalannya? Mungkin yang pertama kan kita mendengar bahwasannya
Bu Devi ini ada riwayat penyakit, tapi di olah TKP korban ini dapat dengan posisi nihil. Nah, itu juga satu kejanggalan. Mungkin lebih ke situ. Habis antara hubungan Bu Devi ini dengan saksi kunci itu kita belum mengetahui gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.